Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kita, ya di mana yang akan kita bahas adalah investasi dalam kas. Pertama, untuk pengertiannya sendiri, kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dalam atau bisa juga benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Pada setiap perusahaan dalam menjalani usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Jadi nih ya, kas ini merupakan aktiva lancar ya, bisa berupa aset, bisa berupa uang, di mana di sini bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk investasi bagi si perusahaan. Lalu pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu, seperti pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh, dan gaji atau lain sebagainya. Jadi untuk kas itu sendiri bisa bersifat terus-menerus atau kontinu. Jadi dia bisa berputar terus, bisa dibuat untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah, gaji, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk untuk ke cash flow atau perputaran untuk kas itu sendiri, di mana sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan, dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap bulan. Jadi pembagiannya itu untuk cash flow atau aliran kas itu ada aliran kas keluar atau cash outflow dengan aliran kas masuk atau cash inflow. Kita masuk ke aliran kas keluar atau cash outflow. Di sini misalkan adanya pengeluaran untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, terus biaya pabrik, pembayaran bunga, dividen gitu ya, dividen pada pemegang saham. Nah, di sini pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap. Jadi di sini di mana cash outflow itu yang keluar, teman-teman. Jadi biaya pengeluaran untuk membayar biaya produk, tenaga kerja, angsuran utang. Jadi dari kas yang nantinya akan dikeluarkan seperti itu. Tapi kalau aliran kas masuk atau cash inflow, di sini adalah hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, penjualan saham, penerimaan kredit, penjualan aktiva, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang aliran kas keluar itu ibaratnya kita yang mengeluarkan uang seperti itu untuk bayar biaya pabrik, bunga, angsuran, dan lain sebagainya. Tapi kalau aliran kas masuk itu ada yang masuk ke kas kita seperti dari hasil penjualan, terus kita bisa menerima piutang gitu ya, penerimaan kredit seperti itu. Nah, aliran kas keluar ini ada yang bersifat kontinu dan tidak kontinu. Kalau yang kontinu berarti pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh gaji, terus tiap pembayaran produksi seperti itu. Itu disebut dengan aliran kas kontinu. Tapi kalau yang tidak kontinu berarti dia hanya sewaktu-waktu aja nih teman-teman. Jadi ada jangka waktunya. Bisa seperti pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak, terus pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham, pembelian aktiva tetap. Nah, itu yang tidak kontinu. Jadi hanya waktu-waktu tertentu atau ada jangka waktunya. Sedangkan kalau aliran kas masuk yang bersifat kontinu, itu biasanya dari hasil penjualan produk, terus penerimaan piutang ya, ada yang ngangsur ke kita, terus juga ibaratnya yang bersifat berputar terus, teman-teman. Tapi kalau yang tidak kontinu, berarti dia ada penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, itu kan kalau kita butuh aja gitu ya. Aliran kas masuk yang berasal dari pernyataan pemilik perusahaan, dari CEO, itu kan hanya sewaktu-waktu. Lalu ada penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Nah, kalau tadi kita sudah paham ya apa itu kas, kita juga sudah paham dari pembagian kas yang outflow dan inflow, terus juga kita sudah paham kas outflow yang kontinu dan tidak kontinu, terus kas inflow yang kontinu dan tidak kontinu juga. Nah, sekarang kita harus mengetahui faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi saldo kas itu. Faktornya yang pertama ada aliran kas masuk,
terkumpul lebih besar daripada aliran kas keluar. Nah ini ya, ini bisa mempengaruhi saldo kas karena yang masuk itu lebih besar daripada yang keluar. Perubahan dalam tingkat harga ini ya bisa juga dalam produksi gitu ya. Perubahan politik marketing dalam penjualan, lalu keputusan di bidang produksi misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang harus mau mengambil keputusan di bidang produksi, lalu kebijakan di bidang pembelian dan bidang personalia, serta kebijakan untuk mengadakan advertensi atau iklan ya secara besar-besaran. Jadi berarti di sini lebih mempengaruhi yang saldo kas itu apabila kita mengeluarkan ya, mengeluarkan biaya yang bersifat untuk produksi lebih besar seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada aliran kas dalam perusahaan, di mana aliran kas dalam perusahaan itu kalau dilihat dari kas di sini bisa bersifat ke pemilik, ke CEO ya, bisa dua arah. Kalau misalkan arah yang ke pemilik berarti pengambilan kembali si kas, tapi kalau dari pemilik ke kas berarti investasi. Lalu dari kas bisa juga kita hutangkan, bisa diberikan pembayaran utang kalau kita punya utang, atau bisa juga pinjaman atau yang nantinya bisa menjadi piutang. Terus dari kas di sini juga bisa beralih ke bahan mentah, dari bahan mentah lalu bisa juga dari barang dalam proses, lalu barang jadi, dan bisa dijual secara tunai. Kalau nggak tunai bisa juga dijual secara kredit, di mana kalau kredit itu nanti akan jadi piutang baru jadi kas kembali, tapi kalau tunai dari barang jadi bisa langsung ke kas. Atau juga bisa dari kas ini kita ke aktiva tetap atau neto, di mana nanti akan menjadi depresiasi, lalu ke barang proses. Dari barang dalam proses bisa ke barang jadi dan bisa kembali dijual melalui tunai, di mana tunai ini bisa menjadi kas, teman-teman. Terus bisa juga dari kas ke aktiva tetap ini, atau dari aktiva tetap bisa ke kas, bisa menjadi penjualan. Terus dari kas juga bisa menjadi yang produksi ya. Untuk produksi berarti dia melalui upah biaya administrasi penjualan, lalu bisa menjadi upah buruh, bisa juga melalui biaya admin atau penjualan yang nantinya bisa jadi dalam barang dalam proses ataupun barang jadi, lalu bisa kembali menjadi kas. Jadi kalau teman-teman paham, ini seperti mirip ya, kayak perputaran modal kerja, di mana perputaran modal kerja kemarin bisa secara tunai, kredit atau piutang ya, atau bisa juga dari barang produksi atau proses produksi. Ini hampir mirip, teman-teman. Oke, lanjut aja untuk persediaan kas minimal, di mana kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Jadi ini berarti perusahaan punya resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Seperti itu. Di sini juga H.G. Goodman menyatakan bahwa jumlah kas yang ada di dalam perusahaan yang well financed atau baik-baik aja ya, hendaknya tidak kurang dari 5% sampai dengan 10% dari jumlah aktiva lancar. Oke, ini persediaan kas minimal. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah penjualan atau sales-nya. Perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata menggambar tingkat perputaran kas. Makin tinggi turnover ini berarti akan makin baik. Karena ini berarti makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tapi kas turnover yang berlebih-lebihan tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia adalah terlalu kecil untuk volume sales yang bersangkutan. Persediaan kas ialah jumlah kas minimal dari kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi persediaan kas minimal, teman-teman. Yang pertama yaitu perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Jadi kita perimbangan itu bisa mempengaruhi faktor kas minimal. Lalu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan serta adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Ini bisa mempengaruhi faktor dari kas yang minimal. Oke, kita move atau beralih ke budget kas, di mana budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang.
Budget kas dapat disusun untuk periode bulanan atau kuartalan. Jadi budget kas ini untuk mengestimasi teman-teman, mengestimasi penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Jadi kalau, yang bisa dibudgetin itu, eee, salah satunya adalah kas atau budget kas. Nah, estimasi penerimaan kas itu, bisa kita lihat dari hasil penjualan tunai, bisa juga dilihat dari piutang yang terkumpul, penerimaan bunga atau dividen, bisa juga dilihat dari hasil penjualan aktiva tetap, ataupun dari penerimaan-penerimaan lain. Ibaratnya, kita bisa mengestimasi penerimaan, buat perusahaan kita gitu ya, dari mana aja, seperti itu. Lalu kalau estimasi untuk pengeluaran kas di sini bisa dipakai untuk pembelian bahan mentah, bayar utang, bayar upah buruh atau gaji, lalu pengeluaran untuk biaya penjualan, biaya administrasi dan biaya umum, pembayaran bunga, dividen, pajak, premi asuransi, terus pembelian aktiva tetap dan, bisa juga pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, kenapa sih harus ada budget kas? Kenapa kas itu harus diestimasi? Yang pertama, biar kita bisa, memungkinkan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Jadi, kita nggak rugi gitu perusahaannya. Terus yang kedua, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasinya perusahaan. Jadi biar kita bisa menentukan kira-kira perusahaan kita tuh nanti surplus atau defisit, seperti itu. Terus besarnya dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Jadi misalkan ketika kita ternyata defisit, kalau kita bisa ngebudgetin, kita jadi tahu nih berapa besarnya, seperti itu. Saat-saat kapan kredit itu dibayar kembali. Jadi, kita bisa mengestimasi, oh ternyata, kita harus masuk, kapan gitu ya, oh ternyata piutangnya si perusahaan ini nanti masuk nih bulan ini. Nah itu kita bisa mengestimasi, apa namanya, kredit dari budget kas. Lalu tahapan penyusunan budget kas itu sendiri, berawal dari yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran dulu, secara sesuai dengan rencana operasionalnya, gitu kan. Terus setelah itu menyusun perkiraan dan estimasi kebutuhan dana, kredit, atau bank atau sumber lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas, seperti itu. Eee Transaksinya disebut dengan transaksi finansial, tapi kalau yang pertama tadi, rencana perusahaan itu dimasuk pada transaksi operasional. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa mengestimasi atau memperkirakan, biaya yang akan keluar, biaya yang akan diperlukan, itu disebut dengan transaksi finansial. Lalu setelah itu yang terakhir kita menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial itu. Kira-kira finalnya berapa nih? Nah, ini disebut, gabungan ya dari transaksi operasional dengan transaksi finansial. Jadi bisa menggambarkan keseluruhan. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama kita harus bisa menyusun, itu secara operasional, lalu kita harus bisa memperkirakan pengeluarannya, di mana nanti bisa jadi transaksi finansial, dan yang terakhir kita harus menyusun kembali dari keseluruhan penerimaan maupun pengeluaran, yang nantinya akan menjadi estimasi penerimaan maupun pengeluaran kas secara keseluruhan. Nah, ada contoh soal, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada estimasi penerimaan di Januari sampai dengan Juni, terus, utangnya terkumpul, dari Januari sampai Juni, terus penerimaan-penerimaan lain dari Januari sampai Juni, lalu ada pembelian bahan mentah, upah buruh, biaya penjualan, biaya administrasi, terus ada biaya pajak, dimulai dari bulan Maret yaitu kita keluarin bulan Maret yaitu 100.000. Lalu kita masukkan pada budget penerimaan dan pengeluaran kas seperti ini tampilnya. Nah, setelah itu, ada contoh soal lagi. Ketika keperluan penyusunan schedule tersebut diperlukan tambahan data, misalkan ya estimasi saldonya tadi ya 100.000, lalu persediaan kasnya yaitu 50.000, ada pinjaman di bank, di mana permulaan bulan dan pembayaran bulan dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran kembali utang dilakukan pada permulaan bulan, bunga bank ditetapkan sebesar 2%, lalu berdasarkan data tersebut kira-kira kita mengeluarkan untuk kredit berapa nih, tapi ternyata ada defisit nih 400.000, terus persediaan kas 50.000, ada bunga kredit tadi ya 2%, berarti kita harus menghitung kreditnya dulu. Berarti 400.000 dari defisit itu ditambah 50.000, yaitu ini ya persediaan kasnya,
terus dikurangin dari si bunganya 2% dari 100.000. Hasilnya yaitu kreditnya yang harus dibayar atau yang dapat diperhitungkan adalah 448.000, teman-teman. Lalu setelah itu, kita kan meminjam tadi ya 448.000, maka pada akhir bulan Januari saldo kas sebesar persediaan kas. Perhitungannya berarti 100.000, di sini pinjamannya 448, hasilnya 548. Untuk menutup defisit tadi 400.000, berarti dari 2% ada bunga lagi 2% dikali 448 adalah 8.960. Kita kurangin, kita jumlahkan 400.000 tambah 8.960 adalah 408.960. Lalu kita kurangi dari jumlah kas yang tersedia dikurangi dengan tadi pinjaman dan defisitnya adalah jadi Rp139.040. Jadi saldo kas terakhirnya setelah kita mengurangi defisit dan mengurangi kredit, jadilah kita baru terima kas itu sebesar Rp139.040. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Nanti kita lanjut di forum diskusi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.